dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita akan membahas tentang kekuatan dari harga diri. Kisah tentang Jonetta Maxwell di segmen sebelumnya itu adalah suatu contoh luar biasa tentang apa yang dapat terjadi di dalam kehidupan orang jika ia menyadari nilai dirinya dan menambahkan nilai pada dirinya sendiri. Pada kasus Jonetta, ia termotivasi oleh keinginan untuk menolong anak-anaknya. Dan ia mulai menambahkan nilai pada dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian melihat nilai itu di dalam dirinya sendiri. Sebenarnya nggak masalah sih prosesnya seperti apa, tetapi intinya satu sama lain menyebabkan yang lain. Artinya siklus nilai diri dimulai. Nah, jika sahabat Mr. Sorchan menyadari bahwa sahabat memiliki nilai sejati dan bahwa dalam diri sahabat layak ditanam nilai tersebut, maka sahabat Mr. Sorchan tidak akan pernah untuk tidak menghargai diri kita sendiri. Nah, kalau kita sulit atau kita masih belum memahami atau ingin belajar tentang kekuatan harga diri, Mr. Sorchan kasih beberapa tips. Yang pertama, harga diri adalah kunci paling penting dalam perilaku seseorang. Zig Ziglar, tokoh motivator, berkata, mustahil kita terus-menerus bertingkah laku dalam cara yang tidak konsisten dengan cara kita memandang diri sendiri. Sangat sedikit hal yang dapat kita lakukan dalam cara yang positif bila kita merasa negatif tentang diri kita sendiri. Perkataan dari Zig Ziglar ini benar. Kalau kita memandang diri kita negatif, maka itu tidak akan mengalami keberhasilan dalam hidup kita. Kita tidak bisa menggali potensi diri. Kita nggak mungkin meraih prestasi. Itu juga diperkuat oleh seorang psikiater bernama Nathaniel Branden. Dia ngomong gini, tidak ada faktor yang lebih penting dalam motivasi dan perkembangan kejiwaan orang dibandingkan penilaian yang dibuatnya tentang dirinya sendiri. Setiap aspek kehidupannya dipengaruhi oleh cara ia memandang diri sendiri. Nah, jika kita percaya bahwa kita tidak berharga, maka kita tidak akan memberikan nilai tambah kepada diri kita sendiri. Jadi kita perlu memberi nilai tambah kepada diri kita sendiri, tapi kita juga harus menghargai dulu diri kita. Lalu yang kedua, harga diri yang rendah membatasi potensi kita. Harga diri yang rendah itu akan membatasi potensi kita. Dalam hukum yang disebut hukum Katup, ya, di 21 hukum kepemimpinan sejati yang dibuat oleh John C. Maxwell, bayangkanlah bahwa
kita ingin melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita yang mempengaruhi banyak orang. Ya, mungkin kita ingin mendirikan suatu organisasi besar. Keinginan tersebut tidak peduli seberapapun besarnya akan dibatasi oleh kepemimpinan kita. Itu adalah penutup atau katup bagi potensi kita. Nah, harga diri kita memiliki pengaruh yang sama. Jika keinginan kita adalah nilai 10, tetapi harga diri kita 5, kita tidak akan pernah memberikan performa di tingkat nilai 10. Kita akan memberikan performa kita di tingkat 5 atau di bawahnya. Orang tidak akan pernah mampu memberikan perform melebihi citra diri mereka. Seperti yang dikatakan Nathaniel Branden lagi nih. Jika Anda merasa tidak layak untuk menghadapi tantangan, tidak layak untuk memperoleh kasih atau penghargaan, tidak berhak untuk bahagia, dan takut pada pemikiran, keinginan, atau kebutuhan yang jelas, jika Anda tidak memiliki rasa percaya diri, penghormatan pada diri sendiri, dan keyakinan diri, tidak adanya rasa harga diri akan membatasi Anda. Tidak peduli apapun aset-aset lain yang Anda miliki. Jadi, harga diri yang rendah itu akan membatasi potensi kita. Lalu yang ketiga, nilai yang kita kenakan pada diri sendiri biasanya adalah nilai yang dikenakan orang lain pada kita. Nilai yang kita kenakan pada diri sendiri biasanya adalah nilai yang dikenakan orang lain kepada kita. Seorang pria mendatangi seorang peramal untuk menanyakan tentang masa depannya. Wanita peramal itu menatapi bola kristalnya dan berkata, "Kamu akan miskin dan tidak berbahagia sampai usia 45 tahun. Kemudian apakah yang akan terjadi?" tanya pria tersebut dengan penuh harap. "Setelah itu, kamu akan menjadi terbiasa dengan itu." Wow, dengan sangat menyesal karena harus mengatakannya. Seperti itulah sebenarnya cara sebagian besar orang menjalani kehidupan mereka. Menurut apa yang orang lain percaya tentang diri mereka. Bila orang-orang yang penting dalam kehidupan mereka tidak mengharapkan mereka untuk mencapai apapun, maka itulah yang mereka harapkan untuk diri mereka sendiri. Itu tidak menjadi masalah kalau kita dikelilingi dengan orang-orang yang mempercayai kemampuan kita. Tapi kalau kita dikelilingi orang-orang yang gak percaya sama kita, wah, bisa berbahaya. Kita tidak perlu terlalu mempedulikan apa yang dipikirkan orang lain mengenai kita. Kita seharusnya lebih mempedulikan apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Jonetta McSwan. Saat ia bersiap-siap untuk pindah ke kota lain, Atlanta, sahabat dan keluarganya mengatakan bahwa itu tidak akan berhasil. Saat ia benar-benar pindah, mereka mengatakan bahwa ia akan gagal dan pasti kembali ke kota halamannya. Tidak seorang pun yang benar-benar mempercayai Jonetta. Ia tidak peduli, ia mempunyai solusinya sendiri. Ia berkata pada dirinya sendiri, Anda tidak harus menerima apa yang diharuskan orang lain untuk Anda. Mengagumkan, bukan? Jika kita menempelkan, memberi label nilai yang rendah pada diri kita sendiri,
percayalah bahwa dunia tidak akan menaikkan nilai itu. Jika kita ingin menjadi pribadi yang sesuai, yang punya potensi yang kita miliki, kita harus percaya bahwa kita mampu. Saya ulangi, jika kita menempelkan, melabelkan nilai yang rendah pada diri kita sendiri, percayalah bahwa dunia nggak akan menaikkan nilai tersebut. Jika sahabat Mr. Sorchan, guys semua, ingin menjadi pribadi sesuai dengan potensi kita, maka kita harus percaya bahwa kita mampu. Salam untuk memiliki harga diri yang tinggi. Salam untuk menggali potensi diri kita dengan perkembangan kepribadian. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.